Ya, pada hari ini nanti akan sudah bersama dengan kita Dr. Heru Priantos, spesialis obgyn subspesialis onkologi. Pada hari ini beliau akan membawakan materi tentang deteksi dini dan terapi kanker organ reproduksi wanita. Nanti setelah beliau menyampaikan materinya, akan ada juga pengenalan tentang Solo Cancer Society dan juga akan ada pemutaran video pengenalan dari Oral Cancer Center dari RSGM. Kepada Dr. Heru Prianto, spesialis obgyn subspesialis onkologi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bertemu pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kami diberi kesempatan untuk hadir diundang pada acara yang luar biasa ini. Selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh pejabat di jajaran Kabupaten Magetan, dan tentunya yang utama adalah para ibu bidan peserta seminar hari ini. Selamat ulang tahun Ibu. Kemudian sebelum saya memulai, boleh saya berpantun sebentar ya. Dari Kediri jalan-jalan makan ketan, makan roti pandan dengan bumbu santan. Pagi-pagi jalan ke Magetan, senangnya bertemu ibu bidan, belajar bersama menyambut masa depan. Sebelum memulai saya mau menyampaikan saya agak kaget dan penghargaan yang tinggi kepada yang terhormat Bapak Bupati, karena beliau ini adalah hasil karyanya, tidak sembarang orang bisa menulis Ibu. Saya belajar menulis dari masih sedikit hasilnya, dan saya salah satu yang sangat setuju dengan beliau bahwa ketika kita belajar yang kita cari itu adalah ilmu, bukan hanya privat, karena yang bermanfaat buat masyarakat itu adalah ilmunya itu, bukan ijazahnya. Itu mungkin pesan pertama yang bisa kita pelajari hari ini. Maaf. Saya akan memulai presentasi hari ini, mungkin bisa dinyalakan ya. Hanya di situ. Oh, di sini nggak bisa. Saya izin dari bawah aja Bapak Ibu sekalian ya. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita belajar cukup banyak karena memang materi yang saya susun itu cukup detail, karena saya harapkan memang sesi siang ini kita bisa memahami banyak hal. Saya di Jawa Tengah itu menjadi menjadi tim untuk deteksi dini, Ibu. Jadi deteksi dini apakah IVA tes atau pap smear, dan saya memang hobinya ke pelosok-pelosok. Jadi misalnya di Karanganyar saya masuk sampai kecamatan dan sebagainya. Dan itu kami lakukan karena ada alasannya. Nanti saya tunjukkan alasannya kenapa harus ada seseorang, dan ujung tombaknya adalah ibu-ibu bidan untuk bisa menghandle masalah ini, deteksi dini. Saya mulai, ini adalah judul saya, slide. Ya, saya dokter kandungan aslinya, tapi kemudian belajar khusus onkologi, jadi khusus untuk tumor dan kanker. Jadi saya nggak meriksa lagi orang hamil, tapi khusus untuk tumor dan kanker. Di sini mungkin saya menyapa sahabat saya dulu, Ibu Ana sama Mas Rian. Di mana Ibu Ana ya? Oh, mari Ibu Ana. Jadi teman baik kami yang sering bertemu.
Eh, Hadirin sekalian, hal yang utama dari kesehatan reproduksi yang kita bahas adalah kanker serviks. Saat ini kanker serviks menjadi posisi kedua kanker pada wanita. Yang pertama adalah kanker payudara, terbanyak kanker payudara. Kemudian kalau kita hari ini, saya salut bahwa kita ada program Bima Sakti, tingginya angka kematian ibu, tingginya angka kematian bayi, ternyata kita justru rendahnya angka cakupan deteksi dini. Padahal di Indonesia ini melebihi angka kematian bayi. Setiap 1 jam ada 2 wanita meninggal karena kanker serviks. Jadi angka kematiannya tinggi. Slide. Dan kalau dilihat dari data BPJS, biaya terbesar kedua adalah penanganan kanker sama penanganan penyakit kardiovaskuler. Jadi ini membebani pembiayaan pemerintah maupun membebani pembiayaan pribadi. Slide. Ini adalah proporsi dari keganasan bidang ginekologi. 65% adalah kanker serviks atau kanker mulut rahim. Nanti saya review di mana posisinya. Yang kedua adalah kanker ovarium. Yang ketiga adalah kanker rahim dan kanker di vagina maupun vulva. Slide. Ini adalah angkanya. Angka cakupan deteksi dini kita untuk kanker serviks dengan pap smear, IVA test dan sebagainya itu hanya 7% saat ini. Kemarin sebelum pandemi itu hampir pernah mencapai 12% ibu-ibu sekalian. Tapi begitu pandemi turun lagi dok, jadi turun lagi jauh. Sehingga akibatnya apa? 70% penderita kanker datang ke rumah sakit stadium lanjut. Padahal kalau kita sebagai lini depan, ibu bidan adalah punya posisi yang sangat bagus karena lini terdepan itu sangat bisa berperan dalam hal ini. Nanti kami jelaskan. Idealnya seperti di negara maju, di Jepang itu cakupan screening itu sudah 86%. Kita baru 7%, jauh sekali. Jadi kalau tadi disampaikan harus didorong itu ternyata betul. Selain untuk menginisiasi, saya mau menceritakan beberapa kasus variasi kasus kanker pada wanita, khususnya di organ reproduksi kita. Ini ibu yang kita foto ini terdiagnosa kanker pada usia 80-an tahun, maaf 70-an tahun. Dilakukan tindakan kemo sama sinar. Sampai sekarang 89 tahun masih sehat. Jadi message-nya adalah walaupun terdiagnosa kanker ganas masih bisa sehat walaupun ditemukan pada usia tua. Itu pesan pertama. Pesan keduanya adalah ternyata kanker serviks bisa aja ditemukan pada usia yang sudah sepuh. Kan rata-rata 30-40. Yang kedua, ini Nona ini kami rawat dengan kanker ovarium saat SMA, ibu sekalian. SMA, kemudian sekarang sudah lulus mahasiswa dan menikah dan punya anak. Sehingga pesannya bahwa orang yang menderita kanker walaupun dilakukan operasi dengan konservasi, kemudian dilakukan kemo, rambutnya gundul waktu itu, masih bisa punya anak. Nah ini kan hal-hal yang khusus yang nanti bisa di-sharekan ketika ibu melakukan edukasi ke masyarakat. Nah yang satu ini bayi 1 tahun, Bu. Datang ke rumah sakit di Dr. Muwardi dengan perdarahan lewat vagina, dengan ada benjolan yang sudah keluar di vagina. Ternyata kanker dari rahimnya. Sehingga apa? Harus kami angkat kandungannya, termasuk indung telurnya. Jadi kasihan sekali, karena sudah umur 1 tahun. Sehingga sekarang ini sudah ada metode untuk mendeteksi kanker pada orang yang masih sehat dengan hanya periksa darah gitu. Jadi misalnya kalau ada keluarganya banyak kanker, datang ke rumah sakit periksa darah ya.
Ya, mungkin sebelum saya lanjutkan, saya menyapa dulu tim dari Rumah Sakit Onkologi Solo. Di belakang ada Dr. Widya, Wakil Direktur kami, dan tim dari tim lainnya. Selamat datang. Next slide. Ini satu lagi saya ceritakan lagi adalah ada wanita 34 tahun, sudah menikah, belum punya anak, sedang mengambil S3 di UGM, sudah pap smear, hasil pap smearnya dibilang normal. Padahal pap smearnya di mana? Di Rumah Sakit Pondok Indah, ibu-ibu sekalian. Kan rumah sakit yang keren. Ternyata kok masih keputihan, kalau berhubungan kok masih keluar darah. Setelah saya kolposkopi, diperiksa dengan kamera, kanker serviks stadium 1A, masih awal. Dan bisa kita lakukan operasi, tidak diangkat kandungannya, dan sampai sekarang sehat, dan tidak kemo. Intinya apa? Kalau stadium awal, bisa tidak diangkat kandungannya, tidak perlu kemo, dan masih kalau bisa punya anak. Tapi pasien ini akhirnya cerai. Jadi sayang, jadi waktu kontrol sudah cerai. Saya dengar di sini juga ada banyak perkawinan pada usia muda. Nanti kita lihat, mungkin sebaiknya itu dihindari, nanti ada alasan ilmiahnya. Yang ketiga, terakhir, ada wanita 48 tahun, ini seorang dokter umum. Suaminya SPOG, dokter kandungan. Nyeri tulang, berobat 3 bulan di ortopedi, tidak ketemu. Ternyata kita periksa adalah kanker ovarium yang sudah menyebar ke tulang belakang dan tidak bertahan. Jadi yang saya ceritakan tadi bukan hanya pasien yang berhasil aja, enggak, yang tidak bertahan pun juga saya ceritakan. Jadi ceritakan apa adanya, bahwa ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil, dan sebagainya. Ya, sekarang kita mulai. Jangan terlalu serius, nanti saya takut. Saya belajar di sini sharing untuk kita waspada, tapi tidak nanti bikin ibu khawatir. Slide. Nah, ini kenapa sih kok masih rendah deteksi dini? Alasannya karena tidak ada keluhan, kadang males, nggak peduli, takut atau takut sakit. Padahal seharusnya tidak. Saya harapkan ibu-ibu bidan sama dokter umum di Magetan sudah terpapar, sudah ada ahli untuk IVA test sama krioterapi. Insya Allah sudah ada, karena ada program dari situ. Ya. Mohon izin Bapak Dr. Heru, kami ada informasi sebentar karena ambulan akan keluar terhalang mobil. Ambulan, jadi kami izinkan. Ada driver. Untuk yang lain mohon untuk tinggal sejenak bersama kami ya. Baik, sedikit menginformasikan kepada pemilik mobil wagon dengan plat nomor AE 1348 RM. Diharap untuk, ya terima kasih. Karena ini ambulan puskesmas mau untuk kegiatan selanjutnya. Baik, Dokter Heru, terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Ibu, saya lanjutkan slide. Ini adalah riwayat ilmiah kanker serviks. Slide. Ini adalah rahim, ini indung telur atau ovarium, ini vagina, ini mulut rahim atau serviks. Kanker serviks berasal dari sini, dari zona transformasi. Dokter, saya izin agak detail ya dok, biar ada refreshing untuk ibu-ibu bidan. Karena saya lihat tadi ibu bidannya masih banyak yang masih muda-muda dan semuanya cantik-cantik. Ya, slide. Ternyata hampir keseluruhan penyebab kanker serviks adalah virus HPV, human papilloma virus. Jadi tidak diturunkan. Untuk khusus ini, yang diturunkan itu kanker yang lain, payudara, rahim itu diturunkan, kalau ini tidak. Jadi yang menginisiasi adalah virus HPV. Slide. Virus HPV ada 2 jenis, yang high risk dan low risk. Yang high risk itu yang risiko tinggi, yang bisa memicu kanker. Kalau yang low risk itu hanya memicu, kutil kelamin, kondiloma acuminata. Slide. Nah, ini adalah keluarga HPV tersebut. Yang warna merah ini yang
risiko tinggi. Sedangkan yang pink, yang lain hanya kutil kelamin atau kutil di kulit itu. Slide. Ini saya gambarkan bagaimana virus ini bisa memicu menginisiasi. Ini adalah virus, dan virus yang risiko tinggi ini hanya bisa ditularkan lewat hubungan seksual. Tidak dengan cara lain. Tapi kalau yang risiko rendah tadi bisa di toilet umum itu bisa, yang kutil kelamin. Tapi kalau yang risiko yang high risk ini tidak. Ini epitel di vagina, di serviks itu 4 lapis, superficial, intermedia, parabasal dan basal, 4 lapis. Nah, slide. Untuk masuk ke sini, ini harus ada robekan kecil, mikrolesi. Jadi harus ada abrasi, dan itu lewat hubungan seksual. Saya melebar sedikit. Pada wanita yang pasca menopause atau usia dini, 16 tahun, 15 tahun, ini lapisan ini belum intak. Paling luar ini belum terbentuk, sehingga apa? Gampang terinfeksi. Itu kenapa disarankan menikah itu tidak pada usia yang di bawah standar, karena dia gampang tertular. Karena lapisan dinding epitelnya ini ada yang belum terbentuk dengan sempurna. Jadi nanti kalau ibu-ibu edukasi, misalnya ada pasien menikah awal, jangan ditunda dulu usia 19-20, karena memang demikian, dia gampang terinfeksi. Gitu. Ternyata betul, jadi ada alasan ilmiahnya. Slide, kita lihat ini infeksi terus, kemudian bisa terbang lagi, menempel di kemaluannya laki-laki, dan kebetulan dia misalnya tidak setia, nularkan ke keluarganya atau ke orang lain. Slide. Nah, ini yang penting, bahwa ternyata dari mulut rahim yang normal menjadi kanker, ini ada namanya fase prakanker. Fase prakanker ini rentangnya sekian, 3-17 tahun, tapi rata-rata 10 tahun. Dan ini yang wajib harusnya kita deteksi dengan pap smear, IVA test, kolposcopy dan sebagainya. Kalau 10 tahun enggak terdeteksi eman-eman. Padahal keluarnya misalnya keputihan berulang, kemudian kalau berhubungan keluar darah dan sebagainya. Ya. Jadi ya fase ini yang bisa ketemu ya. Slide. Kita lihat slide. Ini adalah tampilan kalau dilihat pakai bidan-bidan di Jawa Tengah, di Temanggung, di Sragen, sama di Solo, itu namanya sudah mempunyai grup WA, grup IVA test. Jadi bisa difoto dengan HP, kemudian konsultasi di grup itu. Ini IVA-nya positif atau enggak, manajemennya apa yang terbaik, apakah bisa saya krayo langsung di puskesmas atau harus dirujuk ke rumah sakit tipe C, tipe D dan sebagainya. Mungkin itu bisa salah satu, mungkin kebetulan ada Bapak Kepala Dinas yang bisa mungkin dirintis, karena itu ajang belajar bersama, karena ragu-ragu IVA ini positif enggak dan sebagainya. Positifnya luas enggak? Kalau enggak luas bisa dikerayo di puskesmas, selesai. Tapi kalau yang luas baru perlu dikirim, jadi enggak mengeluarkan biaya yang lebih banyak. Ini adalah normal, ini yang IVA positif. Slide. Ini kita lihat sama, ini yang IVA positif, ada bercak putih, acute white lesion. Ini prakanker. Ya, slide. Kalau sudah kanker seperti ini, Bu. Jadi dipegang aja rapuh. Tadi malam, bukan, kemarin sore saya ada pasien dari luar kota Solo periksa di tempat saya praktek. Anaknya baru 1, usia 33 tahun, Bu. Dan sudah kanker serviks stadium 2B. Beberapa kasus malah baru 28 tahun. Jadi lebih cenderung lebih awal sekarang. Slide. Apa gejalanya? Adalah pertama adalah yang sering membawa seseorang ke datang itu kalau ada perdarahan pasca sanggama. Ini sudah relatif terlambat, Ibu. Sebenarnya ini keputihan yang berulang ini.
Jadi saya share di sini keputihan yang dianggap normal, Bu ya. Jadi keluarnya cairan lewat vagina yang dianggap normal itu 4 kriteria. Pertama, keluarnya menjelang atau sesudah men, tidak gatal, tidak bau, tidak berwarna. Itu enggak usah diapa-apakan. Vaginal discharge normal. Tapi kalau sudah keluarnya sembarangan, ada gatal, ada bau, warnanya hijau kuning, sudah ada sesuatu. Harus periksa. Apalagi diobati 2 minggu sembuh, datang lagi sudah harus diperiksa. Dan rujukannya enggak usah jauh-jauh, di Puskesmas, IVA tes. Di berbagai kota yang saya latih di Jawa Tengah itu, saya menyarankan IVA tes itu bukan hanya secara sporadis, ulang tahun HKSN, ulang tahun Bayangkara dan sebagainya, bukan. Tapi selain sporadis juga dimasukkan dalam sistem, sehingga ada poli deteksi dini, digabung dengan KIA, nggak usah jauh-jauh. Jadi di dalam KIA dikasih poli deteksi dini, 2 aja, IVA tes, pap smear, sama payudara. Di beberapa kota itu biasanya disediakan khusus hari Rabu, itu poli deteksi dini, hanya gitu toh. Itu praktis sekali, nanti cakupannya akan naik karena ada hari tertentu. Ya, slide. Nah, kita sekarang pencegahan, slide. Pencegahan itu ada tiga tahap. Kebetulan ini di sini ada Ibu Wakil Bupati, Ibu ya. Yeah. Jadi ada pejabat, nanti sekalian titip Ibu untuk masyarakat kita. Pencegahan itu ada primer, sekunder, dan tersier. Primer itu kayak hari ini, jadi edukasi, sharing informasi, dan vaksin. Jadi pencegahan primer itu pengetahuan, meningkatkan pengetahuan. Pencegahan sekunder itu deteksi dini dan pengobatannya. Jadi melakukan pap smear, IVA tes, kemudian di cryo, di kauter, atau dilakukan pemotongan mulut rahim sedikit, itu namanya pencegahan sekunder. Nah, pencegahan tersier adalah kalau sudah terdiagnosa kanker, langsung diobati. Nggak usah mampir, nggak usah menunda. Kenapa? Mengurangi risiko penyulit yang lain, nanti mengganggu ginjalnya dan sebagainya. Jadi sudah saatnya, sama saya pesan juga, untuk tumor dan kanker tidak ada tempatnya untuk terapi herbal sama alternatif. Saya kebetulan di Solo, Ketua Yayasan Kanker Indonesia cabang Solo, itu sering melakukan edukasi yang kadang-kadang ada kelompok lain yang namanya mirip YKI, YLPKI, itu jualan herbal. Jadi kunir putih dibilang sebagai pengganti obat kemo dan sebagainya, itu nggak betul ya. Tolong titip karena nanti kasihan masyarakat. Nanti boleh diskusi, tanya. Slide. Ini adalah tadi, ini normal, ini kanker. Jadi pencegahan primer posisinya di sini ketika orang masih normal, sekunder ini ketika fase prakanker, dan tersier ketika terdiagnosa kanker. Jadi jelas sekali. Slide. Ini adalah tes-tes untuk screening deteksi dini. Ya. Yang difoto slide-nya atau ikut dengan saya? Kalau saya ikut difoto, saya kesini dikit. Jadi screening itu ada yang paling awal itu IVA tes dan pap smear. Kalau mampu baru diikuti dengan HPV tes. Setelah ini misalnya ada keraguan, baru dilakukan kolposkopi dan biopsi. Yang saya pesankan, kalau sudah di IVA tes jangan di pap smear, karena sama levelnya. Nanti kadang-kadang malah salah, di IVA tes ketemu pap smear normal, nggak diapa-apakan. Kalau sudah pap smear jangan di IVA tes. Kalau sudah IVA tes langsung treatment, pengobatannya apa. Kalau misalnya ragu-ragu baru dikirim ke rumah sakit untuk dikolposkopi. Urutannya begitu Ibu sekalian ya. Jadi IVA tes itu levelnya, akurasinya sama dengan pap smear. Ya, slide.
Ibu-ibu sekalian, slide ini monggo nanti diambil kalau untuk referensi. Jadi minta menghubungi Mbak Meda. Jadi kalau untuk dibaca-baca ulang silahkan. Ya. Tapi kalau foto sekarang boleh, karena ya. IVA adalah inspeksi visual asam asetat. Jadi melihat mulut rahim dengan mengulaskan asam asetat. Saya yakin sudah diajarkan. Jadi ibu-ibu bidan, misalnya ada orang ganti spiral sekalian di IVA, ada orang suntik KB, saya keputihan tubuh, sudah saya inspekulo dulu. Inspekulo izin persetujuan IVA tes. IVA tes ragu-ragu bikin grup gitu. Kalau misalnya belum ada penyelia grupnya, silahkan hubungi kami, nanti saya deskripsikan ini hasilnya positif, enggak positifnya jam berapa dan sebagainya. Silahkan nanti dengan panitia bisa kontak dengan tim dari Rumah Sakit Onkologi Solo sehingga bisa belajar bersama. IVA ini sederhana tapi langsung ada hasilnya. Slide. Ini adalah prinsipnya. Kalau ada perakan ketika disorotkan lampu timbul bercak putih. Slide. Ini contohnya, maaf agak jauh. Jadi ini sebelum dioleskan asam asetat, ketika dioles ada bercak putih ini. Karena ada kerusakan protein sehingga ketika disorot lampu menjadi lebih ada warna putihnya. Nanti kalau kita mau belajar refreshing, mungkin kita bisa pertemuan lebih detail lagi. Slide. IVA positif itu artinya prakanker, bukan kanker. Itu yang harus diedukasi ke pasien biar nggak terlalu takut berlebihan. Nanti kalau khawatir malah kasihan pasien. Jadi IVA positif artinya ada prakanker. Slide. Ini pap smear sudah kita kenal bersama. Jadi ibu-ibu sekalian itu melakukan edukasi untuk screening itu, untuk pap smear sama IVA itu 2 atau 3 tahun sekali. Caranya ingat itu saat ulang tahun masing-masing. Bu, nanti ulang tahun datang ke sini ya, ke praktek saya atau puskesmas atau rumah sakit, kita deteksi dini gitu. Jadi kalau MCU jangan yang hanya periksa darah, ronsen dan sebagainya, tapi juga screening. Slide. Tes HPV itu sama dengan pap smear, tapi yang dicek langsung apakah ada virusnya. Harganya relatif mahal. Sekarang pemerintah sedang memberikan program untuk dibikin lebih murah. Slide. Ternyata pap smear itu dianggap gagal karena sekian puluh tahun enggak tinggi-tinggi cakupannya, sehingga digabung dengan IVA tes. Slide. Ini kolposkopi, dilihat dengan kamera pembesar sehingga lebih detail. Jadi tolong diingat, kalau IVA tes atau pap smear ragu-ragu, maka langkah selanjutnya adalah kolposkopi. Slide. Ini pengobatannya ibu-ibu sekalian untuk prakanker, sederhana sekali. Kadang tidak nginep, paling nginep pun cuma 1 malam. Slide. Ini namanya dikryo. Maaf gambarnya karena menampilkan area sensitif. Dikryo ini dibekukan sampai minus 40 derajat. Saya yakin ibu bidan sudah sebagian diajari. Setelah beku, luruh, timbul epitel baru, prakankernya hilang. Dan ini bisa dilakukan di puskesmas oleh bidan dengan supervisi dokter umum. Slide. Yang kedua, kauter dibakar. Ini dari seperti ini menjadi normal. Slide. Yang ketiga, dipotong sedikit mulut rahimnya, hanya mulut rahimnya. Operasinya cuma 15 menit, nginep semalam sudah selesai. Biayanya nggak mahal. Sekarang saya bandingkan dengan kalau sudah kanker ya. Slide. Kalau sudah kanker harus operasi, kemo, radioterapi, biayanya nggak cukup 100 juta ya. Jadi jauh sekali. Sehingga kalau misalnya ibu-ibu, ibu bidan menemukan 1 lesi prakanker, itu sudah luar biasa. Menyelamatkan 1 keluarga mungkin. Tabungannya nggak habis. Kemudian ibunya tetap aktif, bisa masak untuk keluarganya,
bisa mengantar anaknya sekolah. Kalau sudah kena kanker, suaminya nggak produktif lagi, nemeni istrinya kontrol ke rumah sakit. Jadi betul-betul menyelamatkan satu keluarga. Ini motivasi yang harus kita ambil sebenarnya. Slide. Ini kalau sudah kanker, operasi. Slide. Kita lihat, ini waktu saya di Belanda ya, operasi dengan robot. Slide. Ini kalau sudah kanker, operasinya mungkin sampai 3 jam. Ini pembuluh darah harus dikupas bersih biar nggak gampang kambuh. Slide. Nah, sekarang kanker payudara. Saya waktunya masih ada dari panitia. Waktunya masih ada ya, nggak apa-apa ya. Nanti kalau saya dikabari. Jadi untuk payudara ini kanker terbesar. Periksanya dengan mamografi, USG payudara atau pemeriksaan payudara oleh tenaga medis atau sadari. Sadari ini kelihatannya wajib Ibu lakukan. Ketika mandi, caranya ada di YouTube, gampang sekali, nggak sulit menyimpulkan. Slide. Ini yang mamografi, ini di USG. Jadi Ibu kalau kok ada benjolan, datang aja di USG payudara, nggak terlalu sakit. Beda kalau mamografi ini kan agak ditekan, jadi sakit. Kalau ini nggak sakit. Slide. Nah ini yang penting, sadari ya. Jadi sayang kalau ada benjolan sampai ada melancar di ketiaknya tapi belum dieksplorasi, itu sayang sekali. Kenyataannya begitu loh, kenyataannya ada. Slide. Nah sekarang biar tidak rancu, saya menyampaikan diferensial diagnosis tumor-tumor lain di bidang kandungan. Slide. Ini kanker serviks, ini kanker ovarium, ini kanker rahim. Kadang masyarakat bingung, mana yang bisa dideteksi dini? Dok, saya sudah vaksin kok masih kena kanker ovarium? Memang bukan. Saya sudah pap smear kok nggak tahu kalau ada kanker ovarium. Kan pap smear itu kan hanya khusus untuk kanker serviks, sedangkan ovarium tidak. Slide. Kanker ovarium screeningnya memang belum disarankan, tapi kalau ibu-ibu mengirim pasien atau keluarga sendiri lagi periksa ke dokter kandungan, hamil muda, kontrol apa, dok tolong dilihatkan ovarium saya, gitu. Dengan cara itu, kalau curiga baru periksa darah. Slide. Ini contohnya, ini adalah tumor ovarium atau kista, ini jinak, walaupun sebesar ini jinak. Slide. Ini adalah kista coklat yang sering dengar. Kista coklat ini penyebab sebagian besar wanita yang sulit hamil. Gejalanya khas kalau haid nyeri. Jadi kalau haid nyeri sampai harus minum obat, harus heparin itu adalah endometriosis atau kista coklat. Slide. Ini miom, tumor jinak di rahim. Dan walaupun sebesar ini tangan saya, ini masih bisa diambil miomnya tok, tidak harus diangkat kandungannya. Dengan teknik yang baik, miom itu bisa diamankan rahimnya. Rahimnya dibentuk lagi dan masih bisa punya anak. Banyak pasien yang kita rawat dengan demikian. Jadi tidak harus diangkat kandungannya. Slide. Ini miom, kita lihat ini dikeluarkan menjadi normal lagi. Slide. Kalau ini kanker, Bu. Tadi kalau kista itu sama-sama di ovarium, tapi jinak. Kalau kanker seperti ini, padat ini, nempel dengan usus, nempel dengan rahim dan sebagainya. Tadi malam saya periksa, saya operasi, pasien juga demikian. Terpaksa diangkat kandungannya karena sudah nempel di usus besar, nempel di kandung kencing, nempel di rahimnya. Slide. Ini kanker ovarium, kalau sudah menyebar seperti ini,
nempel tumbuh di usus. Kadang-kadang harus kita potong begini, ususnya disambung lagi. Jadi, dan itu kadang-kadang pasiennya sering datang pada stadium ini loh. Jadi sudah lanjut. Slide. Ini kanker rahim. Tadi kalau kanker serviks di sini, ini rahimnya. Ini kankernya. Kalau serviknya normal, ini kanker rahimnya. Kanker rahim sering pada usia menjelang menopause. Jadi pada ibu-ibu yang menopausnya terlambat itu malah nggak menguntungkan karena hormonnya tinggi. Slide. Nih, jadi di rahimnya ini. Slide. Ya, di sini. Slide. Faktor risikonya kegemukan, kencing manis, hipertensi, sama ada keluarga yang pernah ada kanker dan juga menopause lebih 52 tahun. Jadi kalau ada ibu-ibu di sini yang overweight, sudah waktunya untuk menurunkan berat badan karena nggak menguntungkan untuk sendi, untuk apa dan sebagainya. Tapi ternyata juga risiko untuk kanker. Slide. Nah, ini topik yang terakhir, saya sisipkan vaksin pencegah kanker, vaksin HPV. Ya, slide. Vaksin ini vaksin hanya untuk mencegah kanker mulut rahim. Saya yakin sebagian di sini sudah vaksin. Silakan Dok. Sudah Pak. Diberikan pada usia 10 tahun. Jadi kelas 5 SD. Kalau usianya ini untuk mencegah kanker, sekarang ada yang isi 2, isi 4 sama isi 9 virus. Kalau umur 10 tahun sampai 14 tahun cukup suntikan 2 kali, Ibu. Bulan ke-0 sama bulan ke-6. Tapi kalau usia di atas 14 tahun atau sudah aktif seksual, suntiknya 3 kali. Bulan ke-0, bulan ke-2 sama bulan ke-6. Tapi untuk seumur hidup, nggak perlu diulang. Dan efektivitasnya melindungi kita untuk kanker serviks sampai 80%. Jadi lumayan. Slide. Tapi apakah vaksin saja cukup? Tidak. Jadi walaupun vaksin tetap harus screening rutin. Karena melindungi cuma 80%, yang 20% masih lolos. Slide. Ini jadwalnya 10 sampai 15 tahun 2 kali suntikan bulan ke-0 dan bulan ke-6. Pada usia 15 tahun atau sudah aktif seksual 3 kali suntikan bulan ke-0, 2 dan 6. Ya, ini bisa Ibu edukasikan ke masyarakat kalau pas Ibu praktek di rumah sakit, puskesmas atau mungkin sebagai bidan mandiri. Slide. Ini adalah alurnya Ibu sekalian. Jadi alurnya kalau belum pernah hubungan seksual langsung vaksin tanpa diperiksa. Jadi di sekolahan kelas 5 SD langsung suntik aja. Tapi kalau sudah kontak seksual di screening dulu. Di screening serviknya normal langsung vaksin. Tapi kalau di screening positif diterapi dulu sampai sembuh baru vaksin. Jadi kalau sudah ibu-ibu sudah menikah nggak boleh langsung vaksin tanpa screening. Jadi nanti sudah ada prakankernya, vaksinnya nggak melindungi prakanker tapi malah kayak tertutupi. Slide. Ini slide saya terakhir. Jadi yang sudah kontak seksual, bukan IVA test, pap smear atau HPV secara rutin. Terima kasih, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Heru telah menyampaikan materinya. Terima kasih banyak dokter untuk materinya terkait deteksi dini dan juga terapi pada kanker pada reproduksi wanita. Nah, materinya sangat menarik ya Bapak Ibu sekalian ya, dan sungguh sangat bisa yang kita pelajari dari sini. Nah, di sini Dok, mungkin tadi saya mencatat beberapa poin menarik ya. Pada ternyata angka cakupan kita terhadap
terhadap deteksi dini pada kanker itu ternyata masih 7%. 7% itu sangat kecil sekali ya dok ya, dibandingkan dengan negara yang lain itu sudah sampai 86%. Nah disitulah makanya kita itu sebagai dokter, sebagai bidan, dan kita orang-orang yang peduli dengan kanker ini, kita harus bisa menggalakkan lagi deteksi dini, deteksi awal ya pada kanker. Karena nyatanya pada orang-orang yang diketahui dengan kanker itu justru datang ke rumah sakit itu sudah stadium lanjut ya dok ya. Nah padahal tadi sudah dijelaskan oleh dokter Heru juga bahwa stadium awal itu pengobatannya bisa lebih konservatif, operasinya bisa lebih konservatif, bahkan tidak perlu kemoterapi itu juga bisa. Nah disitulah peran kita untuk bisa menjalankan lagi deteksi dini kita. Tadi seperti kalau pada kanker serviks itu bisa dilakukan IVA test, pap smear gitu ya dok. Dan tadi kata dokter Heru untuk IVA test ibu-ibu bisa konsultasi langsung dengan dokter Heru. Gitu ya dok ya, nanti langsung dijawab langsung ya dok. Jadi kalau bingung-bingung ini positif atau enggak ya gitu, nanti dokter Heru akan langsung memberikan jawabannya, dan nanti juga bisa untuk belajar ke depannya kalau untuk deteksi lagi IVA test itu bisa sudah tahu oh ini positif, oh ini tidak gitu. Begitu ya dok, mungkin setelah ini masuk sesi tanya jawab ya dokter. Baik, ini mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang tadi sudah mendapat banyak pencerahan dari materi yang disampaikan oleh dokter Heru, boleh untuk mengajukan pertanyaannya, dipersilahkan. Oh sudah ada yang mengangkat tangan di belakang, apakah ada mic di sana? Oke silakan, nanti boleh disebutkan untuk namanya dan juga pertanyaannya ya Ibu. Tolong sebut nama, dari mana, dan insya Allah yang bertanya akan mendapatkan door prize. Wah, ayo disiapin pertanyaan terbaiknya ya Ibu Bapak sekalian. Ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dokter, untuk tindakan cryo pada IVA positif itu maksimal kita lakukan berapa kali? Mohon maaf, nama saya Reni dari Puskesmas Sumberagung. Demikian dokter, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Akan langsung dijawab ya Ibu oleh dokter Heru. Silakan dokter. Terima kasih Ibu. Jadi untuk tindakan cryo itu memang ada beberapa syarat. Lesi prakanker itu sebenarnya ada 3 tahap, sin 1, sin 2, sin 3. Artinya prakanker derajat 1, 2, dan 3. Kalau kanker namanya kan stadium, kalau prakanker itu sin 1, 2, 3. Nah, namun IVA test tidak bisa membedakan itu. Tapi bukan berarti bahwa dia inferior, tidak. Tetap sangat bermanfaat. Nah, kriteria untuk cryo itu kalau lesinya itu tertutup oleh probe-nya cryo itu. Kalau lesi luas mungkin kadang-kadang memang tidak efektif. Jadi ini saya menjawab kenapa kadang-kadang perlu berulang. Nah, bisa diulangi berapa kali? Rata-rata sampai 2 kali. Jadi kalau misalnya dilakukan IVA, ternyata IVA-nya positif, di cryo sekali, kemudian belum baik, bisa dilakukan cryo selanjutnya. Krioterapi itu menghilangkan lesi sampai kedalaman maksimal 3 mili. Jadi kenapa kadang-kadang gagal itu ternyata kemungkinan dia sudah sin 3, sudah dalam lesi prakankernya itu. Jadi pada kasus seperti ini kalau sudah 2 kali, monggo dirujuk ke SPOG-nya, ke dokter. Cuma kadang-kadang tidak semua SPOG itu terlatih dengan ini. Jadi Ibu harus memilih SPOG mana ini, misalnya di Magetan yang sudah terlatih untuk menangani lesi prakanker. Seperti itu Ibu. Ya. Silakan diskusi lagi. Terima kasih dokter. Ya Ibu. Baik, terima kasih dokter Heru. Kemudian, sudah ada yang semangat lagi. Penanya selanjutnya, boleh dibantu untuk mic-nya. Silakan Ibu, boleh perkenalan terlebih dahulu, kemudian diajukan pertanyaannya. Iya, pakai mic Ibu ya. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sidoarjo. Mau tanya dokter, ada ini menstruasi lebih dari 15 hari, apakah itu bisa jadi kanker? Terus yang kedua tindakannya apa gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Jadi
Kalau haid atau menstruasi 15 hari, apakah bisa atau merupakan tanda menjadi suatu kanker? Ya, tindakannya apa? Ibu sekalian, menstruasi itu untuk rentangnya idealnya kan 28 hari. Nah, ternyata masih dianggap normal ketika maju 7 hari atau mundur 7 hari. Jadi kalau maju 7 hari itu misalnya 21 hari sudah haid lagi. Kok orang, dok, kok Bu Bidan kok saya haidnya sebulan 2 kali. Setelah dihitung 21 hari masih normal, enggak usah diapa-apakan. Atau saya kok bulan ini enggak men, ternyata 28 ditambah 7 kan 32 minggu, 3 hari. Itu namanya siklus panjang, masih normal. Nah, itu dari segi jaraknya. Sekarang dari segi lamanya. Lamanya rata-rata memang harus 7 hari udah bersih. Jadi kalau 15 hari ya kepanjangan gitu. Nah, masalah yang penting adalah bukan hanya lamanya tapi jumlahnya. Jumlah haid yang masih dianggap normal bila dalam 1 hari itu ganti 5 pembalut. Kalau 5 pembalut sampai lebih dan basah itu baru dianggap sebagai berlebihan. Nah, berlebihan namanya hipermenore. Nah, itu baru perlu diperiksakan gitu. Nah, pengobatannya apa? Nanti lakukan diperiksa. Sekarang yang paling praktis adalah dilakukan USG, sonografi. Apakah hanya perlu diobati hormon atau mungkin untuk menegakkan diagnosa harus dilakukan kuret. Nah, seperti itu. Nanti manajemen selanjutnya berdasarkan temuan tadi itu. Tapi sebagian besar wanita itu hanya ketidakseimbangan hormon. Jadi sebagian kecil hanya memerlukan kuretase. Jadi dengan diatur hormonnya, karena mungkin pengaruh pil KB, karena mungkin ada stresor, pekerjaan dan sebagainya, haidnya jadi kacau. Jadi begitu, Ibu. Ya, begitu Ibu ya. Oke, baik. Baik, selanjutnya masih ada pertanyaan lagi dokter. Coba mungkin yang berjilbab kuning dulu di depan Ibu. Iya, silakan Ibu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Reni dari GOW Kabupaten Magetan. Pertanyaan saya simpel aja dokter. Mungkin karena kami awam ya. Jadi apakah pap smear itu masih diperlukan bagi kami yang sudah menopause? Itu satu. Kemudian yang kedua, apakah kami yang sudah menopause ini sudah tidak mungkin kena kanker? Begitu pertanyaan awam kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaannya simpel tapi penting sekali Ibu. Yang pertama, apakah perlu pap smear pada seorang menopause? Begini, saya menjawab berdasarkan data. Pada negara yang maju dengan sistem deteksi dini yang sudah teratur, tidak perlu. Karena dia sudah rutin pada tahun-tahun sebelumnya. Usia 48 pap smear, 50 pap smear, 52 pap smear. Nah, di kita ternyata tidak. Sehingga karena tidak ada riwayat pap smear yang rutin, akhirnya tetap perlu. Alasannya tadi contoh kasus yang tadi 72 tahun baru terdiagnosa suatu kanker. Jadi masih perlu Ibu ya. Ya, rentangnya paling lama 3 tahun. Tidak harus pap smear, IVA test saja, lebih simpel. Sama kok kualitasnya. Saya yang dokter ahli kandungan, konsultan onkologi, melakukan IVA test loh Bu. Saya melakukan IVA test. Jadi jangan merasa, oh saya ini yang di perifer aja IVA test. Enggak, IVA test itu bagus Bu. Gitu. Yang kedua, apakah masih bisa menderita kanker? Pada masa-masa pasca menopause itu risiko kanker itu meningkat untuk kanker ovarium, kemudian kanker rahim, tapi kalau kanker serviks tentunya menurun sudah. Nah, kapan harus waspada? Kalau ada post menopausal bleeding, sudah berhenti haid 5 tahun kok ada flek-flek lagi. Nah, itu harus sangat waspada.
Bisa hanya radang aja di vagina, tapi bisa ada karena penebalan di dinding rahim. Kalau seperti itu harus dilakukan kuretase. Begitu Ibu ya. Ya baik, ternyata kita dapat info penting lagi ya ibu-ibu sekalian ya, bahwa ternyata setelah menopause ya dok ya, itu ternyata masih ada chance untuk kanker ya. Tandanya tadi ketika setelah menopause kok ada perdarahan lagi, nah itu perlu diperiksakan seperti itu. Oke, Sebelum ke Bagaimana? pertanyaan selanjutnya, Ya. mohon izin dokter ini memberitahukan bahwa terima kasih sekali lagi kepada yang terhormat Wakil Bupati Magetan Ibu Hajah Nani Endang Rusminiati MPD yang masih kerso, yang masih setia mengikuti seminar pada siang terima hari kasih ini. Ibu. Beri tepuk Selanjutnya tangan pertanyaan dulu. monggo ya. Oke, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri dokter. Nama kami Nyonya Rini Kiswanto, kami dari Persit Kode Magetan. Mohon izin bertanya dokter, kami pernah mendapatkan vaksin HPV di tahun 2005, waktu itu dengan dokter Boyke. Setelah sekarang 18 tahun, apakah kami masih perlu mendapatkan vaksin booster? Menika yang pertama dokter. Untuk yang kedua, kebetulan kami juga bidan dari Kabupaten Ngawi. Kami mau menanyakan, kami punya pasien yang menderita kista coklat dokter. Selama ini sudah pengobatan di dokter Magetan dan terakhir di Madiun. Dan dari pengobatan itu hanya diberikan anti nyeri, sudah pernah operasi dokter, dan ini tumbuh lagi 2 cm dan hanya diberikan anti nyeri. Sampai sekarang itu keluhan pasien masih tetap sama, jadi kalau pas itu nyeri hebat dokter. Jadi apakah ada tindakan lain misalnya atau harus histerektomi atau tindakan lain yang bisa untuk menghilangkan rasa nyerinya? Demikian dokter, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Rini dari Persit, alhamdulillah bisa bergabung. Vaksin confirm tidak perlu diulang, tapi memang harus 3 kali diberikan. Kalau sudah 3 kali tidak diulang. Walaupun sekarang ada vaksin yang baru, tidak perlu diulang, masih tetap aman. Yang kedua, endometriosis atau kista coklat, dia itu penyakit yang tidak bisa hilang karena secara genetik dia sudah terlanjur ada, sehingga ketika diobati dia akan tumbuh lagi pelan lagi, nyeri lagi. Kalau hal seperti ini pengobatan masih tetap 2 pilihan. Pertama, obat hormon, bisa suntik maupun tablet, atau operasi. Operasinya pun tidak harus diangkat kandungan. Jadi operasinya pun juga masih ada 2 pilihan, operasi diangkat kandungan atau operasi yang konservatif, hanya diambil kistanya, dibebaskan perlekatannya. Jadi masih terbuka, tapi memang harus dilihat besarnya seberapa dan sebagainya. Karena kista coklat ini penyakit yang mengganggu kualitas hidup, karena nyerinya itu berbeda orang dengan orang. Kalau sudah nyeri sekali mungkin nggak bisa aktivitas, berhubungan seksual, sakit dan sebagainya. Begitu Ibu. Ya, dapat dipahami Ibu ya. Oke, baik. Masih ada satu penanya lagi? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dokter dan ibu-ibu semuanya. Saya mau menyampaikan ini pengalaman anak saya dokter. Anak saya itu sekarang sudah rumah tangga. Namun sampai saat ini mengenai menstruasi itu, setiap menstruasi itu pasti merasakan nyeri, sakit, dan itu tidak kuat untuk berdiri atau beranjak dokter. Itu bagaimana cara mensiasati atau pengobatannya dokter? Matur suwun, terima kasih ya. Terima kasih Ibu, ikut prihatin, moga-moga dapat penanganan lebih baik. Jadi ibu-ibu sekalian, nyeri pada wanita itu ada namanya nyeri fungsional, ada namanya nyeri organik. Nyeri fungsional itu nyeri yang tidak disertai kelainan di organnya. Misalnya pada teenagers, anak-anak remaja, itu kadang nyeri haid, minum obat sedikit sembuh.
itu diperiksa nggak ada sesuatu. Pengobatannya apa? Anti nyeri tok, nggak apa-apa. Sama diedukasi, nggak usah khawatir dan sebagainya. Tapi yang kedua adalah nyeri memang ada kelainan sesuatu. Nah, sebagian besar nyeri karena itu karena endometriosis tadi. Endometriosis itu ada yang endometriosis internal, endometriosis yang di dalam rahim. Ada yang endometriosis eksternal di luar rahim, namanya kista coklat itu. Sehingga pada kasus seperti ini memang harus diperiksakan, dipastikan apakah ada kelainan organiknya tadi gitu. Dan sebenarnya kalau ditangani dengan baik itu bisa terbantu dengan banyak, karena nyeri ini adalah kualitas yang mengganggu pasien dan sifatnya subjektif, jangan sangat mengganggu, sehingga tahap selanjutnya memang harus diperiksakan, dipastikan apa diagnosanya, kemudian kalau memang harus tindakan operasi mungkin bisa konservatif, tidak harus diangkat kandungannya. Mungkin begitu Ibu. Baik dokter, terima kasih dok. Oke, coba selanjutnya yang angkat tangan lagi masih mau tanya. Oh di belakang, oke siap. Ibu yang di belakang terlebih dahulu, silakan Ibu. Iya Ibu yang sudah pegang mic Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya terima kasih dokter sudah dikasih kesempatan untuk bertanya. Ini saya ada titipan dokter karena di live chatnya itu belum direspon, ngoten nggih. Karena mungkin kita terlalu penuh untuk wawancaranya. Gitu ya loh. Baik, terima kasih Bu sudah dibantu sampaikan. Assalamualaikum. Ada saya umur 34 tahun, anak hidup 2. Keluhannya yaitu keputihan dan postcoital bleeding dokter. Hasil pap smear itu inflamasi, HPV-nya tes negatif. Hasil biopsi cersivitis kronis. Terus ini mbaknya ini minta saran dokter bagaimana tindakannya. Ngoten matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Jadi Ibu sekalian, ketika keputihan berulang, sudah diobati sembuh, datang lagi, maka kita memang harus waspada. Itu pertama. Yang kedua, ketika ada postcoital bleeding, berhubungan berdarah, bisa kita bayangkan bahwa berhubungan berdarah ini kemungkinan terbesar adalah ada lesi di mulut rahimnya. Itu kedua. Yang ketiga, ketika diperiksa itu ada cervicitis kronis. Apa sih hubungannya? Ternyata yang selama ini didiagnosa sebagai cervicitis kronis, kadang-kadang cuma ditutuli pakai albotil, itu ternyata ada lesi prakanker. Caranya apa? Di kolposkopi, diperiksa pakai kamera tadi itu. Nah, kenapa tidak bisa terdeteksi dengan pap smear? Pap smear itu ternyata false negatifnya, negatif palsunya 27%. Jadi ada sesuatu dibilang tidak ada, itu 27%. Jadi ketika pap smear masih ada keluhan, maka harus naik selanjutnya. Nah, diperiksa dengan kolposkopi itu. Kemarin kami Rumah Sakit Onkologi Solo itu melatih salah satu lab terbesar, Lab Rodia, untuk meningkatkan kualitas dari pap smear-nya. Jadi sampai seperti itu karena adanya angka false negatif. Jadi begitu Ibu, sarannya adalah dilakukan kolposkopi ya untuk lebih akurat. Makasih. Ya, baik. Masih ada lagi yang masih punya pertanyaan? Oke Ibu, silakan. Silakan Ibu. Izin dokter bertanya, saya Mika dari Puskesmas Poncol. Saya ingin bertanya, untuk vaksin HPV untuk yang belum menikah itu baiknya dilakukan berapa kali? Dan kebetulan di Puskesmas itu kan ada program vaksin HPV. Apakah itu bisa digunakan untuk itu jika ada sisa, maksudnya dokter? Terima kasih. Ya, vaksin HPV yang dibagikan di Puskesmas untuk program khusus itu bisa Ibu, karena isinya sama, isinya 4 virus. Kemudian kalau batasannya itu kalau sudah menikah tetap 3 kali, tapi kalau belum menikah terbagi menjadi kelompok umur. Kelompok umur 10 sampai
15 tahun hanya 2 kali, bulan ke-0, bulan ke-6. Tapi walaupun belum menikah tapi sudah di atas 15 tahun tetap 3 kali. Begitu Ibu ya. Jadi sudah menikah 3 kali. Yeah. Oke, baik. Untuk tadi terakhir, siapa satu lagi yang masih mau tanya? Oh, dari sana, sebelah sana. Oke, silakan Ibu. Bapak-bapak kalau ada yang mau bertanya boleh Pak. Ya, silakan Ibu. Selamat siang dokter, perkenalkan nama saya Nyonya Ira Gabriel dari Ikatan Adiaksa Dharma Karini daerah Magetan. Yang ingin saya tanyakan, kebetulan saya punya anak gadis usia 14 tahun dan menstruasinya tidak teratur, kadang nggak datang, kadang datang itu lama sekali dok, bisa 1 bulan. Nah itu apa yang harus saya lakukan? Pemeriksaan apa yang harus dilakukan? Terima kasih dok. Terima kasih Ibu. Ini kegelisahan orang tua yang sering terjadi, tapi ternyata bahwa pada usia di bawah 16 tahun itu sering keseimbangan hormon itu yang mengelola 4 tingkat, di indung telur, di rahim, di hipofisis sama di korteks cerebri. Jadi 4 kompartemen itu ternyata belum matur, belum matang, sehingga kalau misalnya diperiksa, misalnya diperiksakan tetap boleh di USG, ternyata semua normal, maka kesimpulannya hanya karena belum matangnya keseimbangan hormon, tidak dilakukan apa-apa. Jadi yang perlu cuma dijelaskan, tidak usah khawatir, nanti membaik sendiri begitu. Kecuali kalau memang ditemukan ada sesuatu dari USG-nya, baru dilakukan manajemen. Jadi hanya perlu jelaskan, tidak apa-apa, dan nanti biasanya membaik sendiri. Begitu Ibu ya, tidak usah khawatir. Jadi memang demikian. Ya, terima kasih. Ya, mungkin saya rasa sudah cukup ya ini untuk sesi tanya jawabnya. Dan semoga tadi tanya jawabnya mendapatkan ilmu-ilmu baru juga dari Dokter Heru tadi. Nah, kemudian dokter, ini menyambung dari materi yang sudah dokter sampaikan. Saya juga turut mau memberikan perkenalan terkait dari komunitas peduli kanker dokter. Saya izin menyampaikan materinya dulu dokter. Ya, baik.